Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik ya. Sebelum kita mulai belajar online, kita baca basmalah terlebih dahulu ya, agar semuanya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kita berdoa, jangan lupa untuk mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Ya, sudah siap belajar fikih hari ini? Hari ini kakak akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang haji dan kakak akan menerangkan juga tentang ketentuan umroh. Kakak mau tanya, di tempat tinggal kalian itu apakah ada orang yang sudah berhaji? Apakah kalian pernah mengunjungi rumahnya setelah berhaji? Sedikit cerita, kalau dulu kakak di kampung itu kalau ada orang yang berhaji lalu pulang ke tanah air, kakak biasa main ke rumahnya dan biasanya kita dikasih oleh-oleh, baik itu kacang-kacangan, buah kurma atau air zam-zam. Oke, itu saja, kita langsung ke materi hari ini ya. Let's go. Di pembelajaran kita hari ini, kakak akan merumuskan apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini agar teman-teman bisa lebih memahami lagi. Yang pertama, kakak akan membahas tentang wajib haji. Kemarin kita sudah membahasnya ya, tapi kakak akan memberikan materi lagi sedikit tentang wajib haji itu apa. Lalu yang kedua tentang sunnah haji. Lalu ada larangan-larangan haji, baik itu untuk perempuan dan laki-laki. Lalu ada dam atau denda. Jadi pada saat pelaksanaan haji itu apabila rukunnya atau hal-hal yang berkaitan dengan haji tidak dilaksanakan, maka membayar denda, dan denda itu istilah lainnya itu dam, seperti itu. Lalu bagaimana tata pelaksanaan ibadah haji. Lalu yang terakhir tentang ketentuan umroh. Teman-teman disimak baik-baik ya materi hari ini. Yang pertama yaitu kakak akan membahas tentang wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak bergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam. Jadi apabila teman-teman melaksanakan ibadah haji, lalu ada yang namanya wajib haji, apabila teman-teman tidak melaksanakannya tidak apa-apa ya, tapi diganti dengan dam atau denda. Seperti itu. Nah, nanti dam sama dendanya itu ada ketentuannya kalau misalkan tidak melaksanakan wajib haji itu. Selanjutnya tentang mikot haji. Jadi mikot di sini adalah batas waktu atau tempat, ingat-ingat teman, batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram dalam melaksanakan ibadah haji. Mikot itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mikot zamani. Zamani itu adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji, pelaksanaannya seperti itu. Lalu mikot makani. Mikot makani ini adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Jadi mikot haji itu ada dua, zamani dilihat dari waktunya, dan yang kedua itu ada mikot makani seperti. Selain ada wajib haji, ternyata di pelaksanaan ibadah haji itu ada yang namanya sunnah-sunnah haji. Apa saja sunnah-sunnah haji? Yang pertama yaitu mendahulukan haji daripada umroh. Jadi haji itu ada beberapa macam ya teman-teman, nanti kita bahas setelah ini. Mendahulukan haji daripada umroh, nanti ada istilahnya, haji apa nih namanya? Atau ada yang melaksanakan umroh terlebih dahulu, lalu setelah itu haji. Emangnya boleh ya kak? Tentu saja boleh, tapi ada ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu. Jadi untuk sunnah hajinya yang pertama yaitu mendahulukan haji daripada umroh. Lalu yang kedua, mandi sebelum ihram atau menggunakan pakaian ihram. Jadi sebelum kita memakai baju ihram yang putih-putih itu, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Lalu sholat sunnah ihram 2 rakaat. Lalu yang keempat ada memperbanyak baca zikir
talbiyah, dan berdoa setelah berihram sampai tahallul. Jadi dari awal setelah kita pakai nih baju ihram, kita membaca zikir, membaca talbiyah, membaca atau berdoa gitu ya. Itu merupakan salah satu sunnah haji. Lalu yang terakhir, mencium atau mengusap hajar aswad di setiap putaran dalam tawaf. Pada saat kita tawaf itu kan sunnah untuk mencium hajar aswad, atau kita boleh dengan isyarat melambaikan tangan seperti itu apabila kita tidak sampai ke hajar aswad itu kan. Kita kan karena banyak orang pada saat tawaf itu kan nggak sedikit ya, kita disunahkan untuk mencium hajar aswad. Kalau tidak bisa, kita boleh isyarat pakai tangan seperti itu. Untuk sunnah-sunnah haji, teman-teman bisa lebih banyak baca di materi yang kakak share di classroom ya. Kakak hanya share sedikit di sini, selebihnya akan bisa kalian baca. Oke, selanjutnya. Lalu ada larangan-larangan ibadah haji. Jadi pada saat pelaksanaan ibadah haji, baik itu perempuan dan laki-laki itu tidak boleh melanggar aturan atau tidak boleh melanggar larangan-larangan ibadah haji. Untuk yang laki-laki, yang pertama dilarang untuk memakai tutup kepala sewaktu ihram. Jadi pada saat kita udah memakai baju ihram tuh, mau haji kan yang putih-putih, untuk yang laki-laki nggak boleh pakai peci atau nggak boleh pakai topi, apapun yang menutup kepala gitu ya, itu nggak boleh, dilarang. Lalu memakai yang menutupi mata kaki sewaktu ihram, berarti kayak misalkan pakai sepatu, pakai kaos kaki, itu nggak boleh ya. Jadi boleh pakai sendal kak, iya boleh pakai sendal. Lalu yang ketiga, memakai pakaian yang berjahit selama ihram. Jadi nggak boleh pakai baju yang berjahit gitu ya. Lah, memang baju ihram nggak dijahit kak? Istilah dijahit itu maksudnya dua bahan terus dijahit gitu ya. Tapi kalau ihram itu kan seperti sarung. Ya teman-teman nanti bisa lihat di sumber lain bagaimana pemakaian ihram itu sendiri. Jadi dia tuh seperti handuk dan dililit-lilitkan saja seperti itu. Jadi nggak boleh memakai sesuatu yang dijahit untuk laki-laki pada saat ibadah haji berlangsung. Lalu untuk yang perempuan, larangan haji bagi perempuan itu yang pertama itu memakai tutup muka atau cadar. Jadi kita nggak boleh, yang perempuan ya, yang perempuan itu nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai mungkin masker, itu kan yang intinya yang menutupi wajah, itu nggak boleh, dilarang pada saat ibadah haji. Lalu memakai sarung tangan itu juga nggak boleh pada saat kita ibadah haji, seperti itu. Selain ada larangan khusus untuk laki-laki dan khusus untuk perempuan, lalu ada larangan untuk laki-laki dan juga yang perempuan. Apa saja? Yang pertama itu memotong atau mencabut kuku, rambut kepala, bulu badan. Jadi semuanya yang ada di badan itu, baik itu kuku, rambut, itu nggak boleh dipotong atau dicabut, itu nggak boleh, dilarang. Atau lalu menyisir rambut kepala, itu nggak boleh, dan lain-lain. Lalu memakai wangi-wangian, parfum seperti itu pada pakaian atau di rambut, itu nggak boleh, kecuali yang dipakai sebelum ihram. Jadi batasnya itu ihram ya. Misalkan teman-teman melaksanakan ibadah haji, teman-teman udah memakai pakaian ihram, udah berihram. Nah, larangan-larangan seperti yang tadi kakak sebutkan itu tidak boleh dilaksanakan, itu dilarang. Tapi kalau misalkan sebelum ihram teman-teman udah pakai wangi-wangian, udah memotong kuku, itu boleh, nggak apa-apa, nggak dilarang ya. Lalu pada saat ihram juga atau pada saat ibadah haji juga kita nggak boleh mencaci maki orang lain, berkata kasar seperti itu, mengumpat, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor dan lain-lain, itu nggak boleh gitu. Nah, untuk larangan haji bagi laki-laki dan perempuan, kakak juga share hanya sedikit singkat saja. Untuk pembahasan lebih jauhnya kalian bisa cek di ini ya, di materinya yang kakak share di classroom. Oke?
Nah, lalu bagaimana nih ketentuan dam atau denda yang bagaimana tadi kakak jelaskan sedikit di wajib haji. Kalau misalkan wajib hajinya tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah, akan tetapi diganti dengan cara membayar denda. Kakak akan bahas tentang dam dan denda di sini. Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah, menyembelih ternak, kambing, unta atau sapi di tanah haram, maksudnya di tanah di sana gitu ya, di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Misalkan teman-teman tuh yang tadi melanggar larangan haji, baik itu yang mulai dari memotong kuku kayak gitu, terus memakai wangi-wangian atau mengumpat atau bertengkar pada saat melaksanakan ibadah haji, teman-teman wajib membayar dam seperti itu. Untuk ketentuan damnya, teman-teman bisa baca juga di materi yang kakak share, karena sedikit waktu yang bisa kakak jelaskan di sini, kakak akan lanjutkan di materi selanjutnya. Nah, lalu ada macam-macam haji. Jadi haji itu banyak ya teman-teman, ada 3. Sebagaimana tadi kakak jelaskan sedikit, di sunnah haji itu kan ada yang namanya mendahulukan haji daripada umroh. Berarti ada dong kak, umroh dulu terus haji, ada. Jadi ada istilahnya. Nah, di sini ada 3 macam haji. Yang pertama itu haji tamattu, lalu yang kedua haji ifrad, lalu yang ketiga haji qiron. Kakak akan jelaskan satu persatu ya. Untuk haji yang pertama yaitu ada haji tamattu, yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam. Jadi kalau teman-teman melaksanakan ibadah haji tamattu, yaitu umroh dulu baru haji, maka teman-teman harus membayar dam atau membayar denda. Dendanya berapa kak? Dendanya itu yaitu membayar dengan menyembelih 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Kalau misalkan teman-teman nggak mampu, aku nggak mampu nih kak menyembelih 1 ekor kambing, teman-teman harus puasa selama 10 hari. 3 harinya itu pada saat pelaksanaan ihram berlangsung. Jadi pada saat pelaksanaan ihram itu kalian puasa 3 hari di sana, dan 7 harinya dilaksanakan pada saat kembali ke tanah air, kembali ke negerinya masing-masing seperti itu. Misalkan teman-teman melaksanakan haji tamattu, umroh dulu baru haji gitu ya. Sampai sini semoga jelas ya. Oke, kita next ke haji selanjutnya. Lalu yang kedua dari macam-macam haji itu ada yang namanya haji ifrad. Haji ifrad itu mengerjakan haji terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan umroh. Seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Jadi kalau teman-teman haji terlebih dahulu baru umroh, maka teman-teman tidak membayar dam atau denda seperti itu. Biasanya cara ini dipilih oleh jamaah haji yang kedatangannya mendekati waktu wukuf kurang lebih 5 hari sebelum wukuf seperti itu. Lalu ada yang terakhir haji qiron. Haji qiron itu mengerjakan haji dan umroh dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam nusuk. Dam nusuk itu maksudnya dam yang dikenakan untuk apabila teman-teman melaksanakan haji qiron dan haji tamattu. Jadi dam nusuk itu bukan karena kesalahan, tapi karena melaksanakan haji tamattu dan haji qiron seperti itu. Untuk pelaksanaan haji sampai sini, apabila teman-teman masih bingung atau bertanya-tanya maksudnya apa gitu, teman-teman boleh chat di WA group atau di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata urutan pelaksanaan ibadah haji. Apa saja? Yang pertama yaitu ihram. Pelaksanaan ihram ini paling lambat pada tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan, baik itu zamani berdasarkan waktunya atau mikot makani berdasarkan dari tempatnya. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebagaimana tadi kita
dipahami, sebelum berihram itu adalah mandi, itu merupakan sunnah. Lalu berwudu, kemudian memakai pakaian ihram dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Jadi sebelum pakai pakaian ihram, kita boleh menggunakan atau memakai parfum, wangi-wangian seperti itu. Ya, jadi sebelum ihram ya, bukan pada saat ihramnya, seperti itu. Tata urutan pelaksanaan ibadah haji yang kedua yaitu wukuf di Padang Arafah, yaitu berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah itu bisa dikatakan pada saat jam-jam 5 sore atau setelah asar seperti itu ya, hingga menjelang fajar itu paginya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Jadi itu ya, kalau masih di daerah Padang Arafah, tanah Arafah, maka teman-teman boleh melaksanakan wukufnya. Tapi kalau di luar itu berarti belum termasuk wukuf seperti itu. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak berzikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Karena pada saat pelaksanaan ibadah haji dan umroh, yang membedakan itu hanya pada saat wukufnya saja teman-teman. Kalau secara singkatnya ya, apa sih perbedaan wukuf dan haji? Itu pada saat wukufnya saja. Di umroh itu tidak ada yang namanya wukuf kalau di umroh ya, tapi kalau di haji itu justru berkewajiban untuk wukufnya ini. Untuk waktunya pun berbeda teman-teman. Melaksanakan haji itu dalam waktu katakan 1 tahun sekali saja seperti itu. Kalau umroh teman-teman bisa melaksanakan sampai setahun itu 2 kali atau 3 kali seperti itu. Jadi yang membedakan itu di ibadah haji itu ada wukufnya seperti itu. Tata urutan selanjutnya pada pelaksanaan haji yang ketiga yaitu mabit di Musdalifah. Mabit di sini artinya bermalam atau menginap walaupun hanya sebentar ya. Seusai melaksanakan wukuf, kita sudah selesai nih melaksanakan wukuf. Lalu jamaah berangkat menuju Musdalifah untuk mabit atau menginap di sana walaupun hanya sebentar. Waktunya dimulai dari tergelincirnya matahari pada 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar pada tanggal 9 Zulhijjah. Sambil menunggu waktu tengah malam tiba, dan bagi yang belum salat maghrib dan isya, jamaah ini boleh melaksanakan salat jamak takhir, jamak qashar ya, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Selain itu, jamaah haji di sini juga sambil mengambil beberapa batu kerikil yang nantinya digunakan untuk jumrah ya, jumrah aqabah, jumrah ula dan wusta seperti itu. Selesai mengambil batu, jamaah tidur sampai waktu subuh dan sholat subuh di tempat ini juga. Kemudian menuju Mina sambil membaca talbiyah, lalu berhenti sejenak di Masy'aril Haram atau monumen suci untuk berzikir kepada Allah. Jadi pada saat kita mabit di Musdalifah setelah wukuf, kita bermalam sebentar di sini, lalu kita sembari mengambil batu kerikil yang jumlahnya itu kurang lebih ada 40. Nah, nanti setelah itu kita melontar jumroh di mana ada aqabah, ada ula dan wusta seperti itu. Nah, setelah tadi kita mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah, setelahnya kita melaksanakan yang namanya itu melontar jumrah aqabah. Setibanya di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah, lalu melontar jumrah aqabah, tempat untuk melontarkan batu yang terletak di Bukit Aqabah. Jadi namanya Bukit Aqabah seperti itu, dengan 7 batu kerikil. Jadi setiap lemparan disertai dengan baca Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, itu untuk tata urutan pada saat melontar jumrah aqabah.
Nah, setelah tadi kita melaksanakan melontar jumroh Aqobah, setelahnya itu kita melaksanakan tahallul awal. Pada saat tahallul awal ini kita melakukan cukur rambut, sedikitnya itu 3 helai, dan kita boleh menggunakan pakaian bebas atau pakaian biasa yang kita kenakan selain baju ihram seperti itu. Nah, ini tahallul awalnya ya. Nah, setelah itu kita boleh melaksanakan hal-hal yang awalnya tadi dilarang pada saat kita ihram, kecuali kita berkumpul dengan istri atau suami, seperti berhubungan seperti itu tidak boleh, masih belum boleh ya pada saat tahallul awal ini. Seperti itu. Setelah kita melaksanakan tahallul awal, kita melaksanakan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini bagi jamaah haji yang melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Jadi titik awalnya itu sejajar dengan arah Hajar Aswad, lalu kita juga berakhir di situ. Setelah kita melaksanakan tawaf, selanjutnya kita melaksanakan sa'i. Sa'i yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Sofa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah seperti itu. Jadi lari-lari kecil seperti itu ya, bukan jalan tapi lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, setelah pelaksanaan sa'i, kita melaksanakan yang namanya tahallul tsani atau tahallul kedua. Kemudian dilanjutkan dengan ini. Tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumroh Aqobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan dengan demikian, bagi suami istri terbebas dari larangan untuk hubungan suami istri. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah melaksanakan tahallul awal ya. Nah, pada saat tahallul awal ini kita terbebas dari larangan-larangan ihram, akan tetapi untuk melaksanakan seperti berkumpulnya antara suami dan istri itu belum boleh. Nah, pada saat tahallul tsani ini diperbolehkan seperti itu. Nah, setelah pelaksanaan tahallul tsani atau tahallul yang kedua, kita melaksanakan mabit di Mina, di mana setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam, yaitu pada malam 11, 12, dan 13 Dzulhijjah atau biasa kita sebut dengan hari tasyrik. Pada siang harinya, pada tanggal 11 Dzulhijjah setelah waktu zuhur, barulah para jamaah itu melontar jumroh ya, yang 3 itu. Yang pertama itu jumroh ula, wusta, dan Aqobah. Setelah kita membahas pelaksanaan atau ketentuan ibadah haji, selanjutnya kita akan membahas tentang ibadah umroh atau ketentuan-ketentuan ibadah umroh. Apa saja sih yang membedakan, atau ada nggak sih persamaan antara haji dan umroh? Simak baik-baik ya. Untuk ketentuan umroh, pengertiannya yaitu umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan bercukur demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini sering juga disebut dengan haji kecil. Di saat menunggu antrian ibadah haji yang lama karena sistem kuota yang diberlakukan, umroh pun menjadi alternatif untuk berkunjung ke Baitullah. Jadi pengertiannya hampir sama, bahkan sama ya, sama-sama berkunjung ke Baitullah, sengaja gitu pergi ke sana. Jadi pengertiannya kurang lebih itu sama. Sembari biasanya para jamaah sembari menunggu datangnya kuota haji, karena pemerintah itu kan memberikan kuota haji ya. Misalkan teman-teman hajinya daftar tahun ini, bisa saja 10 tahun atau mungkin 5 tahun yang akan datang baru bisa haji. Tapi sedangkan umroh itu bisa dilaksanakan itu kapan saja, dalam artian dalam setahun itu teman-teman bisa melaksanakan umroh 1, 2, atau 3 kali gitu. Jadi biasanya jamaah yang sembari menunggu haji mereka melaksanakan umroh.
Nah, umroh sendiri juga bisa dikatakan sebagai haji kecil, seperti itu. Lalu bagaimana pembagian dari umroh itu sendiri? Simak baik-baik ya. Nah, untuk macam-macam ibadah umroh itu ada berapa sih? Ibadah umroh itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada umroh wajib, di mana pengertiannya umroh wajib itu yaitu dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji, bulan-bulan haji. Berarti tadi ya teman-teman, bersamaan dengan ibadah hajinya, ibadah haji dan umroh itu namanya umroh yang wajib. Selain itu termasuk umroh wajib adalah umroh nazar, jadi namanya umroh nazar. Lalu yang kedua ada umroh sunnah. Nah, umroh sunnah ini umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji, berarti di luar bulan haji. Kalau di dalam bulan haji itu namanya umroh wajib. Kalau misalkan di luar bulan haji itu termasuk dalam umroh sunnah, seperti itu. Hukum melaksanakannya bagaimana, Kak? Hukum melaksanakan ibadah umroh itu fardu ain atau wajib atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki ataupun perempuan yang mampu. Ingat ya, yang mampu saja. Mampu baik fisik, mampu baik finansialnya, seperti itu. Jadi mampunya dia itu melaksanakan ibadah umroh. Begitupun dengan haji, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk syarat dan rukun atau wajib umroh? Untuk syarat-syarat umroh memiliki persamaan dalam menjalankan ibadah haji, sedangkan untuk rukun umroh memiliki perbedaan yang sedikit, yaitu di mana tidak adanya pelaksanaan wukuf di ibadah umroh. Nah, yang pertama untuk syarat-syarat ibadah umroh, yaitu yang pertama Islam. Jadi orang yang belum beragama Islam itu tidak memiliki syarat untuk melaksanakan ibadah umroh. Lalu balik, lalu berakal sehat, yang pastinya tidak sedang pingsan atau sedang tidak mabuk, seperti itu ya. Lalu merdeka. Lalu syarat yang terakhir yaitu mampu atau istihaa. Sedangkan rukunnya, lalu bagaimana dengan rukunnya? Apakah ada sama dengan ibadah haji? Ternyata rukun dalam umrah itu hanya ada 5. Yang pertama itu ihram, yaitu memulai mengerjakan ibadah umroh. Lalu tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Lalu yang ketiga yaitu sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Lalu tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut paling sedikit 3 helai rambut. Lalu yang terakhir yaitu tertib atau urut-urut. Jadi harus kalau rukun itu harus dari awal itu ihram, lalu tawaf, sa'i, tahallul. Jangan sa'i dulu baru ihram, seperti itu ya. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana syarat dan rukun umroh, lalu bagaimana dengan wajib umroh? Wajib umroh itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu niat ihram dari mikot. Apabila dilanggar, maka ibadah umrohnya tetap sah tetapi harus membayar dam. Jadi sama halnya seperti wajib haji ya teman-teman. Wajib umroh juga apabila dilanggar, apabila tidak dilaksanakan, maka harus membayar dam atau denda. Lalu yang kedua, meninggalkan dari segala larangan umroh sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan haji. Nah, untuk larangan pada saat ibadah umroh pun sama dengan larangan pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Untuk mikat zamani, umroh ini sepanjang tahun, artinya tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umroh. Jadi boleh dilakukan kapan saja. Lalu bagaimana dengan tata urutan pelaksanaan umroh? Yang pertama itu melakukan ihram dengan niat umroh dari mikot makani yang telah ditentukan. Sebelum berihram ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu seperti memotong kuku, memakai wangi-wangian, lalu mengganti pakaian biasa dengan pakaian yang ihram, lalu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini juga sama ya seperti pada saat pelaksanaan tata cara ibadah haji. Lalu kemudian untuk tata urutan di ibadah umroh,
setelah niat ihram, kita masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali sekali putaran yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Jadi sebagai awal kita menghadap atau beriringan dengan Hajar Aswad, lalu akhirnya juga di situ juga sebanyak 7 kali putaran. Lalu setelah tawaf dilanjutkan dengan sa'i, yaitu di antara Bukit Safa dan Marwah. Perjalanan dari Bukit Safa dan Marwah dihitung 1 kali. Nah, lalu dibalik lagi menjadi 2 hingga 7 kali berakhir di Bukit Marwah. Setiap sampai di 2 bukit tersebut, kita berhenti sejenak untuk memanjatkan doa sambil menghadap ke Ka'bah. Lalu yang terakhir, setelah selesai sa'i dilanjutkan dengan tahallul. Dengan demikian, bebaslah kita dari segala larangan ihram. Tahallul juga menandai selesainya ibadah umrah. Nah, itu saja video pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan semoga teman-teman bisa mengambil ilmu dan ilmunya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman tanya di grup WA atau melalui kolom komentar. Oh ya, jangan lupa untuk tugasnya segera dikerjakan. Untuk deadline-nya itu kakak kasih hari Selasa pagi jam 9 harus dikumpulkan. Itu saja materi dari kakak. Tetap semangat belajar online-nya dan jangan lupa jaga kesehatan dan terapkan hidup bersih dan tetap terapkan protokol kesehatan. Itu saja dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.